Oke, kita langsung saja teman-teman ya. Kita buka di terminal, kemudian new terminal, kemudian kita masuk ke drive D, cd spasi D.2. Nah, maka di sana kita akan terarahkan ke D ya teman-teman ya. Kemudian ketikkan .net new console spasi min n, kemudian kita beri dia nama misalkan belajar while. Silakan teman-teman buka file, open folder, kemudian teman-teman masuk di sistem atau di folder yang teman-teman sudah buat. Belajar while, kemudian select folder. Nah, kalau timbul yang seperti ini ya, ada notifikasi atau suatu informasi, ini dicentang, kemudian pilih yes, I trust the author. Oke. Nanti teman-teman bisa lihat di sini, ini nanti hasilnya yang akan kita bikin pemrograman C# untuk membahas perulangan while. Oke. Nah, buka program .cs nya, kemudian teman-teman hapus, kemudian di save. Oke, kemudian pastikan ekstensi teman-teman itu ada ya. Nah, di sini ada ekstensi yang tidak support ya teman-teman ya, beberapa yang mungkin bisa kita gunakan untuk membantu kita memprogram di C# teman-teman. Ketikkan aja di sana di extensionnya di kolom pencarian C#, ketikkan aja seperti ini. Nanti ketik cari dia C# snippet, nah teman-teman, dari Jorge Serrano, pilih kemudian di install. Kemudian kalau sudah terinstall ya teman-teman ya, di close saja extensionsnya, dicek pastikan itu sudah terinstall yang kita butuhkan. Oke, ini sudah terinstall ya. Kemudian teman-teman di sini ada pilihan reload required. Jadi teman-teman kalau pengen di reload silahkan di reload, kalau tidak ya tidak. Kemudian teman-teman ya kembali ke file explorers-nya, tambahkan satu file cs, misalkan while.cs teman-teman, seperti ini. Kemudian ketikkan pagar atau shift 3 hello world. Nah, ini sudah ada. Ini sudah ada karena kita tadi menginstal extensions C# snippet. Ini diklik, kemudian nanti keluar seperti ini. Kemudian teman-teman bisa run start debugging. Oke, nah saya sudah, kemudian di F5 atau run teman-teman ya. Nah, ini hello world sudah muncul. Oke. Selanjutnya saya akan jelaskan sedikit tentang while ya. Jadi while ini dia sama seperti for untuk melakukan proses looping ya, atau pengulangan. Nah, secara teknis itu sama-sama untuk melooping, tapi ada satu kondisi nanti di mana kita harus pakai for dan di mana kita harus pakai while. Kemudian while sendiri itu adalah sebuah maksud yang dia, kalau dalam bahasa Inggris while, dalam bahasa Indonesia itu adalah hingga. Jadi dia akan melakukan perulangan hingga kondisinya ditetapkan. Jadi dia akan terus mengulang hingga kondisinya ditetapkan. Oke. Next, kita masuk kepada sintaks. Ya, sintaks teman-teman ya. Kita siapkan dulu variabelnya. Saya pakai int ya, kemudian pakai variabel i. Saya isi i-nya itu sama dengan 0. Kemudian saya akan tunjukkan untuk menggunakan while seperti apa di sini. Visual Studio Code dan snippet itu sudah menyiapkan sebenarnya. Ketikkan saja while. Nah, di sini ada while loop. Oke. Ketik saja atau di tag. Nah, maka rangkanya sudah ada nih, while, kemudian kondisinya, kemudian kurung krawal. Oke.
Dalam kondisi ini kita harus tetapkan dia seperti kondisi di mana dia harus mengulang. Ya. Misalkan I, kita harus pakai relasi operator di sini ya, kurang dari 5. Oke. Di sini tidak perlu tanda titik koma. Kemudian kita ketikkan di sini console titik writeLine. Oke. Kita misalkan mengetikkan apa di sini? I misalkan seperti ini. Oke. Nah, jangan lupa harus ada penambahan ya. I plus seperti ini. Karena kalau tidak seperti ini, nanti teman-teman ini tidak akan berhenti ini while-nya. Karena apa? Karena tidak ketemu nilai benarnya, maka programnya akan terus menghasilkan nilai I yang 0 itu ya teman-teman. Nah, yang coba kita save, kemudian kita run. Nah, maka akan keluar 0, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, baik. Saya akan jelaskan cara kerjanya. Yang pertama, di sini ada variabel I sama dengan 0, kemudian looping hingga I kurang dari 5. Oke. Sekarang posisinya 0 ya. I kurang dari 5. Apakah 0 kurang dari 5? Iya, kalau iya dia akan membaca statement ini. 0 kurang dong dari 5. Iya. Oke, maka ditulis console writeLine I. I-nya berapa? I-nya masih 0 ya. Maka ditulislah ini 0. Maka yang pertama adalah 0. Oke. Kemudian I++ di sini I-nya sudah jadi 1 ya. Dia tidak akan kembali ke sini tapi dia akan kembali ke sini teman-teman. While sekarang 1 kurang dari 5 iya. Tulis masuk ke sini dan tulislah 1 sampai dia masuk ke 5 ya, apakah 5 kurang dari 5? Tidak, 5 dan 5 itu adalah angka yang sama, maka tidak akan dilanjutkan. Ketika tidak dilanjutkan teman-teman, maka ini tidak dibaca oleh proses while itu tersebut. Misalkan saya ganti ini 1 teman-teman ya, maka nanti variabel pertamanya 1, jadi hasilnya itu hello world 1, 2, 3 hello 1, 2, 3, 4. Jadi di sini pengulangannya adalah 4 ya. Kalau teman-teman pakai sama dengan berarti mungkin ada pengulangannya sebanyak 1 sampai 5. Oke. Dan tidak harus teman-teman mengisinya dengan I semua. Teman-teman bisa ngisi ini dengan sesuatu yang lain. Misalkan teman-teman kasih misalkan selamat datang di tutorial saya. Oke, save. Maka nanti dia akan menulis ini sebanyak 5 kali. Oke. Mungkin saya gunakan di sini supaya nanti dia keluar kelihatan ya. writeLine console titik writeLine. Oke, mungkin di Visual Studio Code supaya dia lebih hemat mungkin ya, maka dia tidak mengulangnya sebanyak 5 kali yang ada di sini. Dia hanya memberikan sebuah flag ya atau tanda bahwa ini diulang 5 kali.